Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah mistis dengan judul Kisah Mistis Penjual Jamu Gendong. Nah pemirsa, kisah nyata ini kami dapat dari seorang narasumber, sebut saja namanya Ayu karena memang Ayu itu orang Jawa pemirsa. Beliau sebagai penjual jamu gendong di salah satu tempat, namun mohon maaf kami tidak akan menceritakan atau tidak akan menyebutkan di mana lokasi yang dialami narasumber tersebut. Yo guys, pulang sekolah balik ya. Halo guys. Nah pemirsa, jadi kisah nyata ini dialami Ayu sekitar 3 tahun yang lalu ketika beliau menjadi pedagang jamu gendong di salah satu tempat di daerah Jawa atau Jawa Tengah pemirsa. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Saat itu Ayu berusia 31 tahun, berjualan jamu gendong sudah hampir 5 tahunan karena suaminya memang seorang pedagang bakso. Dan Ayu sendiri sudah mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil dan masih sekolah di sekolah dasar pemirsa. Nah pemirsa, jadi setiap harinya Ayu itu kalau malam meracik si jamu-jamu tersebut dari bahan-bahan tradisional yang diolah diracik oleh Ayu sendiri. Dan kemudian paginya atau sekitar jam 8 pagi Ayu berkeliling menjual jamu gendong tersebut. Jadi Ayu berkeliling setiap hari itu dari jam 8, kadang pulang sampai jam 12 siang pemirsa, setengah hari. Dan kalau sudah jualan jamu tersebut, Ayu biasanya membantu suaminya meracik bakso atau membuatkan bakso buat suaminya yang juga jualan keliling bakso. Nah pemirsa, saat itu kejadiannya sekitar jam 11 siang. Jadi Ayu itu berkeliling ke salah satu kampung. Dan memang kalau Ayu berkeliling atau jualan ke kampung tersebut harus melewati dulu pemakaman, yaitu pemakaman Cina. Jadi Ayu harus berjalan melewati pemakaman Cina tersebut yang lumayan sangat besar sekali atau luas sekali pemirsa. Nah pada hari itu jadi Ayu itu berkeliling untuk mendatangi kampung yang biasa Ayu keliling atau yang biasa Ayu menjual jamu, yang melewati daerah pemakaman Cina tersebut. Nah pada saat itu pemirsa, Ayu saat berjalan saat itu sekitar hampir jam 11 lebih pemirsa, jadi mendekati ke waktunya zuhur. Nah waktu itu Ayu berjalan. Nah saat di perjalanan tiba-tiba Ayu dipanggil seorang perempuan tua. Jadi perempuan tua itu sudah bungkuk, rambutnya sudah memutih, namun masih semangat atau masih kuat. Karena saat Ayu berjalan, si perempuan atau si nenek tua itu pun sambil mengejar Ayu, memanggil Ayu yang katanya mau beli jamu yang dibawa oleh Ayu sendiri. Lalu Ayu pun berbalik arah mendekati si nenek tua tersebut, dan akhirnya Ayu pun diajak ke salah satu rumah milik nenek tersebut. Setelah Ayu sampai di halaman rumah si nenek tersebut, rumah itu terbuat dari kayu namun sangat
artistik, sangat bagus ukiran-ukirannya juga. Dan di situ Ayu mulai bertanya-tanya kepada si nenek, dan ternyata si nenek itu bernama Liyung, berusia 80 tahun, dan si nenek tersebut, nenek Liyung tersebut, tinggal sendirian di rumah tersebut. Nah, saat Ayu bertanya kepada si nenek Liyung tersebut, bertanya tentang anak-anaknya, kata si nenek Liyung itu anak-anaknya sudah jauh, sudah di kota, dan jarang berkunjung ke rumah atau ke si nenek Liyung tersebut. Si nenek Liyung itu mengaku berusia 80 tahun lebih, pemirsa. Namun meskipun usianya sudah sangat tua, namun si nenek Liyung itu masih terlihat sehat, masih terlihat semangat, cuma badannya yang membungkuk, rambutnya memerah dan terurai, pemirsa. Nenek Liyung itu mengaku masih keturunan China dan bukan Muslim, pemirsa. Si nenek Liyung tersebut memesan 1 gelas jamu kepada Ayu. Dan di situ nenek Liyung pun banyak bercerita tentang masa lalunya, tentang kehidupannya. Di situ ternyata, pemirsa, jadi nenek Liyung itu memang keturunan China, bukan Muslim, dan memang nenek Liyung itu tinggal di rumah tersebut sendirian. Nah, setelah panjang lebar berbicara ngobrol dengan Ayu, lalu si nenek Liyung pun memesan jamu. Dan nenek Liyung pun membawa gelasnya dari rumahnya tersebut, jadi tidak memakai gelas yang biasa dipakai oleh Ayu. Nah, setelah si nenek Liyung itu menyimpan jamunya ke dalam rumah, tiba-tiba si nenek Liyung itu menyerahkan uang kepada Ayu. Waktu itu uangnya 100.000 1 lembar. Namun karena Ayu memang belum mendapatkan uang kembalian sebanyak itu, karena memang setiap hari Ayu menjual jamu paling maksimal mendapatkan 75.000 semua jamu yang dijualnya, pemirsa. Jadi harga jamu tersebut 1 gelasnya cuma 5.000, dan di situ Ayu memang tidak ada kembalian dan berkata kepada nenek Liyung, "Nek, tidak ada kembalian, bagaimana nih?" Lalu si nenek Liyung menjawab, "Udah, bawa saja buat kamu." Nah, di situ Ayu sangat heran dan Ayu tidak senang sama sekali karena memang harga jamunya cuma 5.000 1 gelas. Sedangkan uangnya si nenek Liyung itu memberikan 100.000 1 lembar kepada Ayu. Di situ Ayu tidak menerima dan Ayu berkata, "Sudah, Nek, nanti besok Ayu kesini lagi, karena memang setiap hari Ayu jalan lewat sini. Nanti besok aja uangnya, tidak apa-apa nih." Namun si nenek itu bersikeras menyuruh Ayu untuk membawa uang tersebut. "Biarlah, kalau ada kembalian nanti kembalikan, kalau tidak ada itu buat kamu, buat anak-anak kamu," kata si nenek tersebut. Di situ Ayu sangat heran karena baru kali ini ada yang membeli jamu sebaik itu dan memberikan uang sebanyak itu. Namun Ayu tidak senang dan justru Ayu akan mengembalikan uang kembaliannya tersebut besok hari. Nah, saat itu Ayu pun menerima uang 100.000 tersebut dan sambil berkata, "Ya udah, Nek, nanti besok aku kembalikan kembaliannya ya, Nek." Si nenek cuma terdiam lalu menyuruh Ayu, "Ayo sekarang pergi jualan, habiskan semua jamu yang kamu bawa," kata si nenek tersebut. Dan lalu Ayu pun pamit dan si nenek pun terus menatap Ayu saat Ayu meninggalkan si nenek tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya Ayu pun kembali beraktivitas, yaitu berjualan jamu gendongnya keliling, pemirsa. Nah, saat itu karena Ayu punya janji untuk memberikan kembalian uang si nenek Liyung tersebut, jadi Ayu pun
kembali menuju ke tempat tersebut karena memang setiap hari Ayu melewati jalanan itu yang mau menuju ke perkampungan warga. Nah, di situ Ayu pun berjalan menuju ke lokasi si nenek Liung tersebut. Tapi anehnya pemirsa, selama perjalanan Ayu tidak juga menemukan si rumah nenek tersebut, dan Ayu sangat masih ingat sekali rumah si nenek tersebut di dekat pohon beringin. Ayu pun terus berjalan mencari-cari keberadaan rumah si nenek Liung itu karena Ayu masih ingat betul posisi rumahnya, masih ingat betul bentuk rumahnya yang semuanya terbuat dari kayu namun terdapat ukiran-ukiran yang sangat bagus. Di situ Ayu terus berkeliling-keliling. Nah, disitulah saat Ayu mencari-cari rumah tersebut, datanglah seorang warga dan bertanya kepada Ayu, "Ayu, saya perhatikan kamu dari tadi berkeliling di situ, emangnya mau kemana? Ayu, mau cari apa?" Nah, si Ayu pun langsung menjawab, "Saya mau mencari rumahnya Nenek Liung. Namun aneh, saya bingung kenapa rumah si Nenek Liung tidak juga kami temukan." Di situ si warga heran dengan ucapan atau pernyataan dari Ayu. Terus si warga tersebut bertanya kembali, Nenek Liung itu siapa, Ayu?" Dan si Ayu pun menjawab, "Nenek Liung rumahnya di sini, kemarin memberi jamu kepada saya dan saya akan mengembalikan kembaliannya." Di situ si warga tersebut heran pemirsa, karena setahu warga tersebut dari turun temurun, Nenek Liung itu adalah yang dulunya bos dari para penjual jamu gendong. Jadi si Nenek Liung itu punya perusahaan jamu dan banyak sekali pedagangnya atau banyak sekali pekerjanya. Namun si Nenek Liung itu sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu dan yang ada hanya kuburannya si Nenek Liung. Lalu si warga tersebut pun mengajak Ayu untuk melihat kuburan si Nenek Liung tersebut. Nah, di situ si Ayu tidak percaya, bahkan si Ayu tidak mungkin Nenek Liung sudah meninggal karena kemarin juga ngobrol sama aku, kata si Ayu tersebut. Lalu si warga mengajak si Ayu berjalan memasuki seperti perkebunan. Nah, di situ setelah sampai, lalu si warga tersebut menunjukkan itulah makamnya si Nenek Liung. Nah, di situ si Ayu sangat heran sekali karena memang kuburan Nenek Liung itu sangat besar, karena memang orang Cina itu kuburannya besar, mewah, dan ternyata Ayu melihat benar di tulisannya adalah Nenek Liung, dan ada juga fotonya yang masih kusam dari keramik. Memang itulah Nenek Liung yang kemarin bertemu dengan Ayu. Di situ Ayu sangat heran sekali, sangat bergetar sekali dan sangat takut sekali. Lalu si Ayu berkata kepada si warga, "Lalu bagaimana saya mengembalikan kembalian uang ini?" Kata si warga, "Udah, ambil saja, mungkin itu rezeki buat kamu, yuk. Jangan dikembalikan, meskipun dikembalikan tidak mungkin. Nenek Liung kan sudah tidak ada, itu kemarin cuma jasadnya, namun atau arwahnya, namun memberikan rezeki buat kamu." Nah, pemirsa, di situ Ayu pun mencoba duduk di dekat kuburan yang mewah itu dan mendoakan Nenek Liung dan mengatakan, "Kalau uang ini saya terima, Nek. Semoga bermanfaat buat kami dan keluarga, dan semoga Nenek Liung ditempatkan di tempat yang diridhoi Tuhan Nenek Liung." Namun Ayu mendoakan dengan cara Islam pemirsa, karena memang Nenek Liung itu beragama Kristen atau beragama
Katolik pemirsa, karena dilihat dari pusaranya Nenek Liyung itu ada tanda salib dan juga nama Nenek Liyung serta foto yang memang sudah kusam yang ada di dalam keramik itu. Di situ Ayu merasa heran sekali pemirsa, kok ada orang yang meninggal menampakkan diri membeli jamunya, namun meskipun tidak melihat si Nenek Liyung tersebut meminumnya, karena jamu yang waktu itu dipesan oleh si Nenek Liyung itu dibawa masuk ke dalam rumah pemirsa. Nah di situ Ayu pun sangat heran, begitupun dengan warga, dan warga pun mengatakan sudahlah, jangan dipikirkan, mungkin si Nenek Liyung itu membantu kamu karena memang Nenek Liyung itu dulunya adalah bos dari para penjual jamu gendong. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Ayu 3 tahun yang lalu dan membuat Ayu memang makin percaya kalau bangsa gaib itu ada. Pemirsa, sampai di sini dulu, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa merasa terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada penuturan yang salah, karena kami masih belajar. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.